Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan Pak Andoyo, BKSMK Negeri 8 Semarang. Sebelum kita mulai apa yang akan saya sampaikan pada saat ini, kita iyakan dulu SMK 8 ya. SMK 8 idola, inovatif, disiplin, kolaboratif ya. Itu ikon di SMK Negeri 8 Semarang. Baik, materi yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah menjemput masa depan ya. Kita semuanya mempunyai harapan, mempunyai mimpi tentang masa depan yang hebat, yang menyenangkan, yang mulia. Nah, ini semuanya adalah harapan dari kita semua sebagai manusia yang normal ya. Tidak ada orang yang berharapan masa depan suram, tidak ada di situ. Nah, semuanya harus mempunyai harapan atau menyebut masa depannya dengan penuh semangat. Baik, dengan ini, hidupku adalah pilihanku. Nah, bagaimana Anda bisa menyebut masa depan yang hilang? Nah, masa depan adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Nah, Anda mau memilih yang mana? Milih hidup yang nikmat di masa depan, bahagia di masa depan, atau hidup yang sederhana, atau hidup apa adanya. Ini adalah pilihan dari kita semuanya. Nah, tidak ada yang tidak bisa. Semuanya bisa kita tentukan sendiri. Ya. Bagaimana kita sebagai makhluk untuk mempersiapkan diri masa depan? Itu adalah tugas dari kita semuanya. Nah, tugas terutama kita sampaikan pada para pelajar, anak SMK. SMK ini mempunyai tugas yang sangat berat. Perjalanannya masih jauh untuk menyongsong masa depan yang Anda tentukan sendiri. Ya. Maka di sini saya sampaikan, hidupku adalah pilihanku. Ya. Anda mau memilih hidup yang bagaimana? Baik, ini dari seorang tokoh kesusastraan dari Inggris di abad 17, Samuel Johnson mengatakan bahwa masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Apa yang akan Anda peroleh di masa depan itu ditentukan saat sekarang. Maka Anda harus berhati-hati. Kalau saat ini Anda semau gue, seenaknya sendiri, ya kita tidak tahu masa depan seperti apa yang akan Anda temukan. Tapi kalau di sini nanti Anda bisa berjuang untuk belajar, untuk berusaha, ya, berdoa untuk masa depan yang lebih baik, ya, itu akan lain halnya. Ya. Maka masa depan itu dibeli oleh masa sekarang. Mengapa dibeli? Karena memang masa depan itu mahal, tidak mudah. Ya. Maka kenapa Anda harus sekolah? Kenapa harus belajar? Kenapa harus les? Kenapa harus berlatih dan sebagainya? Ini adalah biaya ya untuk membeli masa depan kita sendiri. Kalau Anda menginginkan masa depan yang hebat, yang sukses, yang nyaman, yang enak, ya ini saatnya Anda harus berjuang membeli untuk masa depan Anda sendiri. Ya, belajar dengan giat, kemudian berlatih dengan tekun, ya, kemudian banyak untuk beribadah dan seterusnya. Ini akan bisa berpengaruh pada masa depan Anda sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini sebuah kata mutiara lagi yang disampaikan oleh Andrew Nugraha. Ini seorang tokoh dari Indonesia. Ya. Pikiran, keputusan, dan tindakan hari ini akan menentukan masa depan kita. Ya. Tegas di sini, seorang motivator Andrew Nugroho mengatakan, pikiran, keputusan, dan tindakan hari ini akan menentukan masa depan. Nah, maka apa yang harus Anda lakukan sekarang? Ini yang akan menentukan masa depan Anda sendiri. Ya. Ada sebuah kisah dari sebuah keluarga. Ya. Ada seorang ayah dan dua orang anaknya. Ya.
seorang ayah tersebut adalah seorang pekerja yang sukses, ya, mereka menikmatinya, ya. Suatu saat mereka jatuh dari PHK, kena PHK dan diberhentikan dari perusahaan, dan akhirnya tidak dapat bekerja, tidak ada masukan dan sebagainya. Mereka putus asa, mereka ya biasanya dengan mabuk, dengan ya hal-hal yang negatif, ya. Sehingga ada satu anaknya yang ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan ayahnya, ya. Mereka ikut mabuk bersama, bahkan dengan merokok, dengan ya dan sebagainya. Hal yang negatif untuk pelarian dari keterpurukannya. Ya, satu anaknya ini berpikir lebih jauh. Wah, saya tidak ingin jatuh seperti ayah saya harus berjuang. Bagaimana saya harus memperbaiki kehidupan masa depan saya. Ya. Ini dua anak yang berbeda. Ya. 20 tahun kemudian hasilnya akan berbeda. Ya. Akhirnya anak yang satu yang ikut-ikutan bapaknya mabuk dan sebagainya, kehidupannya ya seperti itu. Ya. Bahkan terpuruk. Nah, tapi satu anaknya yang sadar diri bahwa saya harus bisa memperbaiki saya lebih baik daripada kehidupan masa sekarang, ya, ini mereka akan mempunyai kehidupan yang berbeda, ya, berkeluarga nyaman dengan pendapatan keluarga yang memadai. Nah, ini ilustrasi sebuah gambaran bahwa masa depan kita ditentukan oleh masa sekarang, ya, atau baik bahwa keputusan dan tindakan hari ini akan menentukan masa depan kita. Kalau hari ini kita berjuang, ya, untuk berusaha meraih masa depan yang gemilang, yang hebat, yang nyaman, yang indah, ya, itu harus ditentukan dari sekarang. Ya, kita berpikir positif, beribadah yang kuat, ya, agama apapun lah silahkan, ya, dekatkan diri dengan Tuhan, meminta, ya, dan kita bertindak atau berperilaku, berusaha, ya, dengan sungguh-sungguh, belajar, bekerja, berlatih dan seterusnya. Ini sebuah tindakan-tindakan yang akan menentukan masa depan kita sendiri. Ya. Tapi bagi yang biasa semau gue, ya, belajar juga enggak mau, ya, mereka cenderung poya-poya, maunya gerudak-geruduk ke sana ke sini, ya, tidak jelas kehidupannya, bahkan iya mungkin ada yang merokokan, ya, saya bukan menafikan masalah rokok, tapi ini kebudayaan yang perlu diperbaiki, ya. Anak remaja sekarang, pemuda sekarang, ya, harus lebih giat untuk menyiapkan masa depannya sendiri, ya. Mereka yang biasa semau gue, yang luyur, ya, kalau malam malah begadang, siang malah tidur, ya, waktunya belajar malah tidur, ya, waktunya tidur mereka keluyuran. Nah, ini akan berbeda hasilnya dengan mereka yang punya semangat kuat untuk mempersiapkan masa depannya dengan belajar yang giat, dengan berlatih, dengan berusaha belajar dan sebagainya, ya. Ini berikut. Nah, bagaimana cara menentukan pilihan hidup yang benar? Ya, saya katakan bahwa hidup adalah pilihan. Kita memilih yang mana, ya. Nah, cara menentukan pilihan hidup yang benar. Pertama, kita perlu kenali bakat dan minat kita masing-masing. Anda harus kenali minat Anda. Bakat saya sih sebenarnya apa sih? Ya, saya kalau belajar suruh matematika susah minta ampun. Tapi saya ketika berhadapan dengan kanvas, dengan warna-warni dan sebagainya, ya, saya sangat suka sekali dan indah sekali. Saya punya bakat untuk melukis, untuk animasi dan sebagainya, ya. Atau saya punya bakat di bidang bisnis, ya. Sudah dari kecil, dari orang tua misalkan sudah biasa berdagang, saya punya feeling juga untuk meneruskan dagang orang tua, dan kebetulan saya bisa melaksanakan itu. Nah, kenali dulu bakat dan minat Anda, ya. Itu bakat, ya, minat bahwa saya juga perlu benar-benar ingin mengembangkan, ya, bakat yang saya miliki, itu udah keminatnya. Saya harus menjadi seorang programmer, saya harus menjadi animator, ya, saya menjadi apa istilahnya pengusaha yang sukses. Nah, ini minat
yang harus dipupuk pada Anda masing-masing. Kenali dulu itu. Ya, saya sih sebenarnya punya kelebihan apa? Jangan nggak punya apa-apa. Enggak, pasti setiap kita punya kelebihan. Ya. Oke. Jangan malu bertanya pada orang lain tentang keinginanmu. Ya. Kalau kamu punya mimpi, ya, punya keinginan, ya, punya minat, jangan ragu, jangan malu untuk bertanya pada yang berkompeten, yang tahu. Ya. Wah, saya pengen mengembangkan kompetensi saya di bidang animasi. Ya, saya harus belajar. Ya. Boleh dari narasumber yang langsung, dari guru, dari YouTube, dari orang profesi. Ya. Bahkan bila perlu, ya kita magang. Ya. Bahkan di sekolah juga ada program magang untuk mengembangkan bakat Anda, kompetensi Anda. Nah, dan sekarang di sekolah kita hebat. Untuk program magang dipersilakan Anda masing-masing untuk mencari sendiri kira-kira di mana Anda bisa mengembangkan bakat Anda. Ini luar biasa. Ya. Tidak dipaksakan oleh sekolah, kamu magang di sini, kamu magang di sini, enggak. Justru kamu diberikan kesempatan untuk memilih. Saya harus mengembangkan potensi saya di bidang fotografer. Ya, sehingga Anda harus memilih. Saya harus magang di tukang foto yang profesional. Ya. Saya punya minat mengembangkan diri di bidang programmer. Nah, ini Anda harus mencari perusahaan atau dunia industri yang berkembang berkecimpung di bidang itu. Nah, juga hal yang lain ini perlu disesuaikan. Jangan malu bertanya pada orang lain tentang keinginanmu. Ya, apakah itu nanti seperti apa endingnya, masa depannya 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, dan seterusnya. Oke. Berikutnya, jangan takut menghadapi kegagalan. Setiap kita pasti pernah mengalami kegagalan. Dan bahkan pepatah mengatakan tiada sukses yang diraih tanpa sebuah kegagalan. Ya, benar sekali. Ya. Jangan takut Anda mengalami kegagalan, karena kegagalan itu adalah sebuah sukses yang tertunda saja. Ya. Kalau Anda takut gagal, ya, maka Anda tidak mau berusaha. Karena kegagalan itu bisa didapatkan ketika kita sudah berusaha. Ya. Kalau Anda tidak mau berusaha, berarti ya tidak akan gagal karena tidak mempunyai usaha. Ya, maka jangan takut menghadapi kegagalan. Itu hal yang biasa. Dan justru itu yang akan memandaikan Anda, mematangkan Anda untuk memperoleh kompetensi yang Anda tekuni. Ya, tidak apa-apa. Misalkan aja kita membuat animasi atau foto, ya, hasilnya meletot-meletot, tidak masalah. Ya, nanti dari kegagalan itu Anda mempunyai kesempatan untuk memperbaiki. Secara feeling kalau Anda itu memang cerdas, yo, hasilnya sekarang seperti ini. Bagaimana kita berusaha untuk memperbaikinya? Ya, pasti bisa. Ya, asal Anda mempunyai kekuatan untuk mengembangkan kompetensi Anda. Ya. Yang berikutnya, Anda harus keluar dari zona nyaman. Ya, berusaha keluar dari zona nyaman. Karena kalau Anda sudah dikatakan dalam zona nyaman, sudah gini aja cukup. Ya, orang tua bisa mencukupi. Ya, kebutuhan hari-hari mencukupi. Ngapain harus repot-repot? Ini ya, yang akan menciderai masa depan Anda sendiri. Ya, maka Anda harus keluar dari zona nyaman. Meskipun orang Anda mampu sekarang, Anda pun harus lebih giat. Bagaimana saya bisa lebih dari orang tua saya sekarang? Ini baru hebat. Ya. Jadi jangan menyerah. Ya. Jangan hanya terbuai dengan kenyamanan, dengan keadaan yang Anda nikmati sekarang. Ya. Sekarang naik motor kemana-mana bisa, ya, nyaman aja. Ini yang akan menyebabkan, bisa mempengaruhi kegagalan masa depan Anda sendiri. Ya, segera keluar dari zona nyaman, berjuang, ya, prihatin, ya, berlatih, belajar. Ini yang harus Anda lakukan sebagai remaja, sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa ini yang akan meneruskan kepemimpinan masa depan negara kita.
ya, harus lebih hebat. Oke, persiapkan diri untuk menjalani perjalanan panjang. Nah, ini perjalanan panjang. Anda yang masih muda-muda, perjalanan masih jauh, masih panjang, ya. Persiapkan dengan baik, persiapkan dengan benar, bahwa kehidupan itu bukan hanya untuk hari ini dan besok pagi, hari lusa dan masa panjang lagi, masa depan Anda yang masih muda-muda, ya. Apalagi pelajar, ya, langkahnya masih panjang, perjalanannya masih panjang sekali, jauh sekali. Maka kalau tidak dipersiapkan dengan baik, ya, tidak punya bekal dengan baik, ya, akan mati di jalan, pasti, ya. Oke, berikutnya, hadapi, hayati, nikmati, dan syukuri setiap kejutan dalam perjalanan, ya. Hadapi, di perjalanan ada hambatan, hadapi, jangan dihindari, hadapi, bahwa itu yang akan mendewasakan Anda, yang akan memupuk kompetensi Anda, keterampilan Anda, ya. Hadapi, jangan pernah menghindar dari masalah. Masalah harus dihadapi dan dipecahkan, ya. Hayati, benar-benar hayati. Apa sih? Kenapa sih harus seperti ini? Ya. Kenapa saya harus mendapatkan seperti ini? Hayati, benar-benar hayati. Ya. Mana yang membuat Anda nyaman, mana yang membuat Anda galau, mana yang membuat Anda tidak nyaman, ya. Semuanya dihayati, ya. Nikmati saja, ya. Baik itu hal yang tidak menyenangkan maupun yang menyenangkan, semuanya dinikmati. Kenapa? Karena mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus kita hadapi. Itu yang harus kita dapatkan, ya. Suka atau tidak suka, ya, mau atau tidak mau, itu yang harus kita hadapi. Maka dinikmati aja lah, ya. Toh semuanya akan berlalu. Oke. Dan syukuri, ya, semuanya kita syukuri. Semakin banyak kita bersyukur, semakin akan kita mendapatkan kenikmatan yang lebih. Ini, ya. Syukuri apa yang kita dapatkan, ya. Kalau kita mendapatkan yang suka, ya, menyenangkan, syukuri lebih. Kalau kita mendapatkan hal yang kurang menyenangkan buat kita, ya syukuri, itulah memang ujian buat kita. Kita harus lebih memperbaiki diri dan seterusnya. Nah, ini cara menentukan pilihan hidup yang benar, ya, versi saya. Oke. Nah, terserah Anda. Di masa depan Anda banyak sekali digelar di depan sana berbagai profesi, ya, berbagai macam profesi ada di depan Anda. Anda harus menentukan, memilih dari sekarang. Tidak boleh nanti-nanti, harus dari sekarang. Saya harus menjadi seperti ini, ya, animator, menjadi desainer, menjadi fotografer, menjadi animator, menjadi wirausaha, ya, dan sebagainya, atau sekedar menjadi pengusaha kulineran dan sebagainya. Ini adalah mimpi yang harus Anda tetapkan dari sekarang, ya. Menjadi perawat, ini bukan hal yang jelek, hal luar biasa sekarang, ya. Caregiver, ya, social worker, ini pekerjaan yang mulia, ya. Kita bekerja untuk orang lain, ya, untuk memuliakan orang lain, ya. Ini banyak sekali digelar pekerjaan-pekerjaan untuk Anda di masa yang akan datang. Tapi perlu diingat bahwa untuk meraih sebuah pekerjaan itu, untuk memperoleh sebuah pekerjaan itu, Anda harus perlu ingat bahwa itu diperebutkan jutaan manusia, ya. Sekali lagi, bahwa yang Anda mimpikan di masa depan itu sebuah mimpi yang juga dimimpikan oleh orang-orang lain yang seperti Anda. Maka kalau Anda hanya diam dalam mimpi saja, ya matilah Anda. Tapi ketika Anda sudah bermimpi, bagaimana Anda harus berusaha meraih mimpi yang Anda dapat impikan, ya. Anda harus bisa meraih apa yang Anda impikan di situ. Usaha, ya. Dan belajar, bertanya, ya. Kemudian berlatih, ya. Ini hal yang wajar ketika di situ Anda mendapatkan
ya, kegagalan dan sebagainya. Ya, ini sendiri Anda sendiri yang harus memutuskan, Anda sendiri yang harus menetapkan, Anda sendiri yang harus melakukan. Tidak bisa orang lain. Taruhlah orang tua Anda. Orang tua Anda hanya bisa memfasilitasi dengan biaya, dengan fasilitas yang Anda perlukan, ya. Tapi yang menentukan masa depan adalah Anda sendiri. Tidak bisa orang lain. Guru hanya bisa memfasilitasi bagaimana membimbing Anda untuk belajar yang benar, memberikan materi-materi pelajaran yang terbatas di situ, ya. Apalagi di bidang teknologi. Teknologi itu berkembang, ya. Setiap saat bisa berkembang berubah. Ya. Kalau Anda hanya berhenti pada saat sekarang, ya matilah Anda. Ini, maka belajar sepanjang masa ini diperlukan sekali. Oke. Terakhir, pilihan hidup atau mati. Ya. Hidup adalah pilihan. Life or death. Hidup atau mati. Ya, kalau hidup ya yang baik, subur, segar, masa depan yang cerah, yang gemilang, yang bisa menyenangkan. Ya. Atau death, mati, ya udah Anda terpuruk. Ya. Kalau Anda pilih yang or, nah berarti di situ ya hidup enggak, mati tak mau. Itu aja. Oke, selamat berjuang. Sekian dari Pak Handoyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.